Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sayyidu waladi Adam sallallahu alaihi wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kajian kita malam ini adalah surat Al-Adiyat. Supaya ada sambungan antara ayat yang kita kaji, mari kita sama-sama membaca surat Al-Adiyat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, surat Al-Adiyat itu masuk kategori surat Makkiyah. Dan dalam surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dua atau secara umum terbagi menjadi dua pembagian. Pembagian yang pertama tentang permasalahan salah satu peralatan yang digunakan dalam medan perang. Yang kedua menjelaskan tentang karakter manusia, sekaligus cara Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memberikan terapi
kepada mereka yang memiliki karakter tersebut. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin. Jadi saya ingin memberikan gambaran bahwa Islam itu merupakan bangunan. Al-Islam merupakan bangunan. Pondasinya itu adalah asy-syahadataini. Pondasi dari sebuah bangunan itu adalah dua kalimat syahadat. Yang pertama syahadatut tauhid, dan yang kedua syahadatur rasul. Ini merupakan pondasi sebuah bangunan, dalam hal ini bangunan agama Islam. Syahadatut tauhid yaitu kesaksian kita bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, dimintai pertolongan kecuali Allah. Dan di sini ada hak, ada hukuk, ada hak yang menjadi haknya Allah, yang merupakan kewajiban kita. Apa itu? Haknya Allah adalah ayyuwahiduhu. Ayyuwahiduhu, Allah itu untuk diesakan, diibadahi. Ayyuwahiduhu wa ya'buduhu, diesakan dan diibadahi. Karena diesakan, diibadahi, maka haknya Allah yang kedua adalah ada musyirki bihi syai'an, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena itu Allah menyatakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu. Jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman, ay kesyirikan, ulaika lahumul amnu, maka baginya lahumul amnu, rasa aman dari Allah. Wahum muhtadun, dan mereka senantiasa mendapatkan hidayah. Itu senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang kedua, syahadatul rasul. Syahadatul rasul di sini persaksian kita bahwa anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita menyaksikan ini, maka di sini ada hakkur rasul, ada hukukur rasul, ada haknya rasul, yang berarti menjadi kewajiban kita. Apa kewajiban kita kepada rasul? Al-imanu bihi, mengimani. Kemudian wal ittiba'u lahu, mengikuti petunjuknya. Karena itu Allah menyatakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Maka ketika iman dan ittiba, yuhibbukumullah, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah. Jadi ketika kita mengimani Rasul, mengikuti petunjuk Rasul, maka kita akan mendapatkan cinta Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tidak hanya cinta Allah, tetapi juga mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa cukup? Betul. Haknya Rasul yang berikutnya adalah as-salatu wassalamu alaihi, bersalawat kepadanya.
Karena itu Allah menyatakan, dan ini selalu dibaca dalam sholat Jumat. Para khatib itu di khutbah kedua mengatakan, ya, wa thanallah, ya, Allah memuji, kemudian dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini kewajiban kita. Apa cukup? Mboten. Harus melakukan ad-difa' an sunnatihi, melakukan pembelaan terhadap sunnah Rasul. Karena itu diantara sabda Rasulullah SAW, generasi terbaik itu siapa? Dikatakan ihya'us sunan allati qad umitat, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul yang ditinggalkan oleh masyarakat. Itu bagian dari pembelaan kita dan orang yang mulia dalam pandangan Allah, menghidupkan sunnah Rasul. Nah, ini bangunan, Pak. Jadi bangunan ini dibangun atas dasar yang kokoh. Kalau pondasinya sudah bermasalah dari sisi keyakinan, maka bangunan itu pun juga akan keropos, tidak akan maksimal. Nah, yang kedua, Islam dibangun dengan arkan. Ada rukun yang dimaksudkan di sini apa itu? Kalau boleh saya simpulkan, jadi al-amal saleh dimulai dari salat, kemudian ada zakat, ada as-siyam, ada al-hajj. Ini karena itu dikatakan salat itu imaduddin, tiangnya agama. Jadi kalau pondasi sebuah bangunan, tiang-tiang yang kokoh itu adalah salat. Faman aqamaha aqamaddin, siapa yang menegakkan tiang-tiang itu menegakkan agama. Wa man hadamaha, siapa yang meninggalkan berarti faqad hadamat din. Nah, di sini ini kaitannya secara fardiyah, ini personal, Pak. Ibadah personal. Jadi salat itu merupakan ibadah personal. Outputnya ada ibadah yang sifatnya ijtimaiyah, ibadah sosial, yaitu zakat. Jadi salat selalu berkaitan dengan zakat. Ini ibadah personalnya, maka zakat ini ibadah sosialnya. Jadi tidak bisa dipisahkan salat dan zakat. Makanya Abu Bakar memberikan perlawanan dan menentang, memberikan hukuman dengan cara memerangi ketika mereka melaksanakan salat tapi tidak zakat. Karena zakat, salat itu ibadah personal, kemudian zakat ini ibadah sosialnya, interaksi. Makanya kalau kita kaitkan dengan surat Al-Hajj di ayat yang ke-77 jelas, ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Coba jenengan cermati. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amaruka'u, rukuklah. Wasjudu, sujud. Wa'budu rabbakum, ibadah, beribadah. Padahal ini ada ibadah, ada sujud, ada rukuk. Berarti ini rukuk dan sujud ini urgen. Ini ibadah personal, ibadah yang sifatnya pribadi. Ya. Kemudian apa kata Allah? Waf'alul khairah. Waf'alul khairah, lakukanlah kebaikan. Berarti di sini kalau ini istilahnya input, maka fi'lul khair adalah output.
Jadi menguji kebaikan kualitas ibadah kita secara personal adalah sejauh mana yang kita berikan untuk masyarakat di sekitar kita. Itu waf'alul khair di situ. Karena itu Allah menutup firman-Nya, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan begitu kalian sukses. Jadi ibu sekalian di sini. Makanya Abu Bakar coba jangan cermati, salat, zakat diperangi, diprotes kebijakan itu oleh khalifah, oleh Umar. Kenapa kita memerangi? Padahal Rasulullah bersabda, umirtu an uqatilan nas, umirna, kita diperintah untuk memerangi orang hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka syahadat. Kemudian mereka sudah syahadat, sudah salat, kenapa engkau perangi wahai Khalifah Abu Bakar? Jawaban Abu Bakar, la uqatilanna man faraqas salata waz zakah. Saya akan memerangi orang yang memisahkan antara salat dan zakat. Karena salat adalah sifatnya ibadah fisik, zakat itu ibadah sosial. Jadi kaitannya di surat Al-Hajj ayat 77 insyaallah. Bapak Ibu sekalian, siam ini pun juga ada dimensi pribadi tapi ada dimensi sosial di sini. Pribadinya Allah menghapuskan dosa, dari sisi sosialnya dengan seruan iftar, taftirus shaim, memberikan buka puasa, ada ibadahnya di sini. Haji ini lebih kepada syiar, kesamaan. Jadi makanya saya membaca, ada satu buku yang ditulis oleh saya Muhammad Amin kalau nggak salah, lupa judul nama penulisnya, tapi judulnya Al-Usus Al-Ijtimaiyah fil Islam, konsep dasar, konsep tentang kehidupan bermasyarakat di dalam Islam. Ternyata beliau memberikan penjelasan di sini. Jadi ada sholat, ada zakat, ada siam, ada haji. Haji itu muktamar sanawi alami. Jadi istilahnya muktamar tahunan, yang di situ tidak ada lagi dengan seragam yang sama, tidak terlihat jabatan, kecuali tamu negara. Kalau tamu negara memang istimewa, artinya dijemput, tawafnya dijaga. Tapi ketika kepala daerah, gubernur, provinsi sama, tidak ada beda. Tidurnya juga sama, kain ihramnya sama. Bapak Ibu sekalian, bangunan ini, pondasi ini, sebuah bangunan yang sudah dibangun oleh pondasi bagus, kemudian ada tiang-tiangnya, maka bangunan itu akan terjaga baik. Kapan? Ketika Islam kemudian memberikan masyru'iyatul jihad. Islam memerintahkan, disyariatkan untuk menjaga sebuah bangunan ini tetap bagus, kokoh, ada syariat jihad. Ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini berkenaan dengan kaitannya tentang jihad. Wal adiyati dhabha. Baik Ibu sekalian, wal adiyat ini wawunya ini wawu qasam, artinya Allah bersumpah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-adiyat. Apa al-adiyat? Al-khail al-adiyat. Al-khail ta'du ala a'daiha. Allah bersumpah demi khail, kuda yang menyerang musuhnya. Al-adiyat menyerang dengan kecepatan tinggi. Makanya dalam Islam, coba jangan cermati, perintah jihad ini itu ada seruan Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-60.
Apa kata Allah? Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Berarti harus ada isti'dad, harus ada persiapan. Nggih, mastata'tum min quwwah, min quwwah. Yang kedua, wa mir ribatil khair, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Jadi memang harus persiapan, istiqdad. Coba seperti saat ini antara Ukraina dan Rusia, sampai pemain sepak bola pun siap untuk ya membela, ikut kegiatan militer membela negara Ukraina. Ya, penjaga gawangnya Real Madrid dan mana itu siap istiqdad, karena memang tidak tahu Pak. Orang Islam diperintahkan oleh Allah untuk mempersiapkan sejak dini. Istiqdad, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dari kekuatan. Berarti di sini fisik. Jenengan cermati, sahabat itu hebat-hebat Pak. Untuk menguji Rasulullah pernah beradu gulat. Sahabat diadu gulatnya, kuat nggak fisiknya, punya nggak kemampuan untuk membanting musuh. Berarti fisik harus kuat. Makanya Rasulullah mengatakan al mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat fisik, kuat ekonomi, kuat ilmu pengetahuannya, khairun, lebih baik, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Jadi fisiknya prima, kemudian kuat dari sisi al-ilmu wal ma'rifah, memiliki kemampuan pengetahuan, termasuk strategi perang. Coba jenengan cermati ini. Rasulullah SAW wal fal mughirati subha. Apa maknanya? Rasulullah SAW mempersiapkan serangan musuh, menghadapi musuh dengan kekuatan, dengan kuda, itu di waktu apa? Subuh. Yeah. Jadi apa istilahnya? Masih gelap. Kalau pemilu itu serangan fajar. Jadi mungkin itu mengikuti, berarti mereka yang pertama kali melakukan serangan fajar mencermati surat Al-Adiyat. Dalam enggak fajar lagi, duha ya. Sambil jemput ya. Saya ketika mencermati surah ayat ini, fal mughirati subha, tughiru ala aduwiha fis sabah, tughiru ala aduwiha fis sabah. Jadi melakukan serangan itu di waktu pagi. Ma yakunu wa hadha ahsan, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Serangan fajar di waktu pagi itu terbaik. Kenapa? Ma yakunu fil ighari 'ala al-aduwi yakunu fi sabah li'annahu fi ghaflatin wa naumin. Musuh dalam kondisi masih belum siap dan masih ngantuk karena jaga malam. Nggih. Wa ustuqidha, meskipun seandainya dia bangun pun, fayakunu ala kasalin wa ala a'ba, mereka dalam kondisi malas, belum siap untuk bergerak. Jadi keberhasilan para sahabat, karena itu kalau kita cermati perjalanan hidup Rasulullah SAW, sejarah Rasul, para sahabat itu melakukan serangan dadakan. Jadi Rasulullah itu mempunyai patroli, ada patroli tempur, ada patroli
patroli istilah tempur, dan ini bagian intel ini tanpa pertempuran. Jadi patroli tempur ini pun juga tidak banyak, paling 20-30 pasukan, seperti pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu hanya 20-30 orang, tapi mampu menyelesaikan tugasnya, mengetahui kekuatan musuh tetapi dengan melakukan serangan, dan serangannya selalu di waktu subuh. Nggih. Dalam operasinya nggih waktu subuh ya. Jadi pokoknya waktu subuh itu. Tapi ketika Khalid bin Walid menjadi panglima perang, Khalid pun melihat, ditugaskan oleh khalifah, kalau kenapa waktu subuh, artinya serangan itu selepas waktu subuh, karena kalau sampai terdengar azan berarti tidak ada serangan. Tapi kalau di situ tidak terdengar azan, ini berarti kan suaranya keras, nggih. Jadi 100 desibel. Nah, suaranya muadzin. Banter itu, Pak. Gitu. Jadi terdengar. Ketika tidak terdengar, baru serangan itu dilakukan kapan? Selepas salat subuh, dan subuhnya di awal waktu. Ini sukses. Ada patroli yang sifatnya untuk mencari informasi saja dan tidak ada peperangan. Nih, ini pun semuanya berjalan dengan baik. Kapan dipilihnya? Fal mughirati subha fa'atharna bihi. Kenapa Bapak Ibu sekalian Rasulullah SAW menggunakan pasukan berkuda? Karena hentakannya itu qotha, sampai keluar api. Fa'atharna bihi naq'a wa wasatna bihi jam'a. Serangan dengan kekuatan berkuda ini, saking kuatnya tekanan dengan kencangnya kuda yang dikendarai oleh para sahabat, maka akan mengeluarkan naq'a. Naq'a itu debu, gitu, debu yang berterbangan, sehingga masuk ke medan perang. Mereka yang sudah terbiasa dalam medan perang faham kenapa mereka sudah siap untuk melakukan tekanan kepada musuh. Dan ini selalu sukses Rasulullah dan para sahabat. Karena itu dalam perjalanan sejarah, kalau boleh kita mau jujur, tidak pernah terjadi peperangan yang di situ dipimpin oleh Rasulullah mengalami kekalahan. Tidak pernah. Kalau kemudian jenengan, bagaimana dengan perang Uhud? Perang Uhud itu 2 fase. Fase pertama mengalami kemenangan, fase kedua kekalahan, berarti draw. Tapi kalau dari sisi militer, menang. Kenapa menang pada saat perang Uhud? Karena Rasulullah mampu menghimpun kembali kekuatan yang sudah berserakan. Bahkan setelah selesai itu, habis subuh melakukan gerakan mengejar pasukan musuh musyrikin sampai di Hamra'il Asad. Berarti tidak terjadi kekalahan. Kemudian yang kedua, peristiwa perang Hunain. Perang Hunain sama. Waktu itu sempat muncul kepercayaan diri kaum muslimin karena jumlahnya 10.000 pasukan lebih. 10.000 pasukan untuk menghadapi kekuatan di Hunain. Belum lagi gabungan dari orang-orang yang baru masuk Islam. Mereka awalnya, kita pasti menang, kita tidak akan kalah karena pasukan kita besar. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan peringatan bahwa jumlah besarnya pasukan itu tidak menjadi sebab kemenangan. Begitu. Karena di situ ada ikhtirar. Tapi kemudian Rasulullah mampu menghimpun kembali pasukan yang berserak itu dan kemudian melakukan pengepungan ke Taif.
begitu ya, dengan sebab kemampuan yang Allah berikan kepada Al-Abbas. Al-Abbas menyuarakan suara, mengatakan Rasulullah amamakum wa rasul ma'akum. Akhirnya kekuatan itu semakin datang, kemudian melakukan pengepungan. Jadi kalau toh dikatakan fase pertama kalah, fase kedua adalah kemenangan. Makanya tidak pernah dalam sejarah Rasulullah dan para sahabat mengalami kekalahan. Kalau kita mau berbicara dengan benar dan jujur. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini fase yang kedua, isi kandungan yang kedua dari surat Al-Adiyat. Ini menjelaskan tentang karakter. Karena itu kenapa mereka para sahabat itu diberikan perhatian dari sisi pembentukan karakter terlebih dahulu. Kata Allah, innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia terhadap Tuhannya lakanud lakafur, ingkar terhadap nikmat Allah. Nah, di sini al-insan itu seluruh manusia. Jadi yang beriman dan tidak beriman pada asalnya lirabbihi lakanud. Ya. Kalau penjelasan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah terkait dengan ayat ini, innal insan idza lam yuwaffaq lil hidayah fa innahu lakanud. Kata Syekh Utsaimin, manusia kalau tidak diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, fa innahu lakanud, pasti dia ingkar. Kufurun li nikmatillah, kufur terhadap nikmat Allah. Karena itu dalam surat Al-Ahzab ayat 72 itu, inna aradnal amanata 'alal insan. Allah memberikan amanah kepada manusia. Sebelumnya Allah tawarkan kepada gunung dan lainnya, fahamalahal insan, kemudian manusia itu mengambil amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, manusia itu zalim dan bodoh. Jadi Ibu sekalian, di sini nih berarti hidayah Allah, taufik, hidayatut taufik itu Masya Allah luar biasa. Hidayatut taufik itu haknya Allah. Dalam dulu mana datangnya taufik dan hidayah? Begini Pak. Jadi kan ada ayat dalam surat Al-Kahfi, faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Ya. Faman sya'a fal yu'min. Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada dua penjelasan para ulama. Pertama, faman sya'a ini fa'ilnya, ada pendapat yang pertama adalah menafsirkan faman sya'a fa'ilnya, pelakunya, subjeknya itu Allah. Siapa yang Allah kehendaki untuk beriman, maka dia akan beriman. Itu berarti fa'ilnya, subjek, pelaku ini adalah Allah. Yang kedua, al-insan itu sendiri. Berarti faman sya'a, maka siapa saja yang menghendaki hidayah, menghendaki iman, fal yu'min, maka Allah akan berikan taufik untuk beriman. Jadi ada dua sisi di situ. Wa man sya'a, siapa yang Allah kehendaki, itu makna pertama. Dalam kekufuran,
karena memang memusuhi, falyakfur, maka dipersilahkan untuk kufur. Tapi waman syaa, siapa manusia yang menghendaki kekufuran, dengan cara apa? Memberikan pembelaan kepada orang-orang yang tidak beriman dan merasa nyaman berdampingan dengan orang-orang yang tidak beriman daripada orang mukmin. Karena itu yang bahaya di sini apa? Munafik kan ya? Karena itu bahasa Allah, orang-orang munafik itu fiddarkil asfali minan nar. Iya. Kalau dalam surat Al-Baqarah, wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayatid dunya. Di antara manusia ada orang yang mentakjubkan omongannya, bahkan wa yushhidullah ala ma fi qalbi, bersumpah atas nama Allah untuk hati saya ini Islam, begitu. Padahal apa kata Allah? Wa huwa aladul khisam, dia sangat memusuhi. Jadi di situ Pak, hidayatut taufik Allah akan berikan bagi mereka yang mencari. Contohnya apa? Salman setelah mendapatkan informasi kemudian menemui Rasulullah SAW, begitu. Suhaib Ar-Rumi pun begitu. Tapi ada yang memang dia datang dan kemudian beriman, mendapatkan penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan ini ada dua penjelasan di antara ulama. Wa innahu, yang pertama haknya ini kembali kepada lafzul jalal, lafaz li rabbih. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah ala dzalika, atas kekufurannya, la syahid, menjadi saksi. Ini makna pertama, Pak. Ya, haknya ini kembali kepada li rabbih. Yang kedua, haknya ini kembali kepada al-insan. Berarti apa maknanya? Wa innahu, dan manusia itu ala dzalika, atas kekufurannya, la syahid, menjadi saksi atas kekufurannya sendiri. Jadi sesama manusia itu menjadi saksi. Jadi kalau hak kembali kepada lafaz Rabb, maka Allah yang menjadi saksi dan Allah mengetahuinya. Kalau kembali kepada al-insan, maka manusia pun juga menjadi saksi akan kekufurannya. Dan kufurnya ini macam-macam, ya. Kufur terhadap nikmatnya, tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak melaksanakan ketaatan. Kemudian wa innahu li hubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya ini kembali kepada manusia, li hubbil khairi, terhadap al khair di sini artinya mal, harta, dan manusia itu terhadap harta sangat cinta. Nggih. Bahkan ada orang yang punya sapi limusin yang beratnya sampai 900 kg, itu lebih sayang dengan sapinya. Buktinya apa? Pagi-pagi habis sholat subuh belum sempat baca Quran, sapinya sudah ya kan, dia datang ke kandang, dibikinkan tiang itu apa? Tiang supaya asapnya tidak ada nyamuk, bakar sampah ya, dikipasi, nggih, supaya ndak ada pita yang ngena di sapinya. Terus dimandikan, bahkan sampai dimandikan air hangat. Itu sapi lumusin itu. Dijamuni pakai telur. Giliran anaknya minta, telur ini. Nah itu. Ini Pak, Allah menyatakan wa innahu li hubbil khair, terhadap harta la syadid, cintanya luar biasa.
Ya, subhanallah. Kenapa kata khair di sini diartikan al-mal? Sandarannya firman Allah dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Khairan di situ adalah harta. Karena itu setelah Allah memaparkan karakter manusia, ada yang ingkar, kemudian cinta terhadap harta, gitu. Allah ingatkan konsepnya Allah, afala ya'lam idza bu'thira ma fil kubur. Apakah manusia menyadari ketika nanti dibangkitkan dari kubur, ya, wa husila ma fis sudur. Kemudian husila artinya ditampakkan ma fis sudur. Bapak Ibu sekalian, setelah semuanya dikumpulkan oleh Allah dengan sekali terompet, yang kata Allah in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'ul ladaina muhdharun. Surat Yasin, ya, ayat 53. Ketika sekali trompet, mereka kemudian datang. Wa husila ma fis sudur. Jadi semua apa terhadap niat itu ditampakkan oleh Allah. Semua niat kita ditampakkan, ya. Ikhlas dan tidaknya. Di dunia bisa ngomong, wah ini ikhlas. Nanti semua ditampakkan di sini. Semua yang ada di hati kita, karena itu ditampakkan. Karena itu Allah menyatakan dalam surat At-Tariq, yauma tublas sarair, pada hari di mana rahasia-rahasia seorang itu dibuka. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tidak ada kekuatan, tidak ada siapapun yang bisa membantu. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka sangat faham, sangat mengetahui dan mencatat seluruhnya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan kembali bahwa surat Al-Adiyat itu ada dua pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang masalah peperangan, persiapan bekal yang disiapkan, yaitu kuda. Allah menjelaskan tentang bagaimana persiapan itu. Kemudian yang kedua, Allah menjelaskan tentang karakter manusia. Setelah Allah menjelaskan karakter manusia bahwa mereka itu kafur, kemudian suka terhadap, cinta terhadap harta, Allah kemudian memberikan cara untuk kemudian agar mereka sadar. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan berbahagia ini menambah keimanan kita kepada Allah. Nggih, Pak, monggo. Gimana Pak? Lah, iya, ada satu Rasulullah SAW membunuh orang kafir itu sekali. Itu dengan melempar pasir. Dilempar mati. Dengan pasir, ya ada kerikilnya itu. Diginikan, selesai Pak. Kalau pedangnya diserahkan kepada sahabat Abu Dujanah. Karena itu Rasulullah mengatakan, siapa yang mau memegang pedangku ini dengan syarat memberikan haknya. Para sahabat bertanya, apa hak pedangnya? Engkau gunakan untuk membunuh musuh-musuh Allah. Saya siap, diserahkan. Rasulullah tidak. Pakai pasir, mati. Dan itu sekali. Setelah itu tidak pernah teriwayatkan Rasulullah membunuh musuh, tetapi memimpin di medan perang dan masuk di medan perang. Rasulullah terluka. Kalau panglima sekarang itu mengaturnya di kantor, dengan cukup komando. Rasulullah komando sekaligus turun di medan perang, menyusun strategi perang.
Makanya sekali waktu jenengan perlu membaca buku Ar-Rasul Al-Qaid, Rasul Sang Panglima. Nah, Pak Wahyudi ini yang pernah jadi TNI harus baca itu supaya paham betul ternyata Rasulullah memang ahli strategi perang. Siapa tahu nanti jadi ya. Oh dalam makanya karena ngajinya setelahnya saya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Yang kedua, hadirnya kita dalam majelis ilmu ini Allah jadikan sarana Allah untuk menghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ini bentuk istiqomah kita di jalan Allah sehingga Allah mengantarkan kita semua menjadi orang-orang yang memperoleh husnul khatimah. Mudah-mudahan anak cucu yang Allah titipkan kepada kita menjadi anak dan cucu yang saleh dan salihat. Kita dipertemukan oleh Allah bersama mereka di surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rizki yang terbaik, rizki yang mengantarkan ketaatan kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari rizki yang menjadi sebab murka Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.